Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Perkenalkan nama saya Bagus Kiam Pratama dengan NIM 121191137. Saya merupakan mahasiswa teknik industri dari Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini saya akan membuat video terkait rangkuman saya dari matkul Stadium Generale. Ini video yang ketiga tentang publication process. Oke, kita langsung masuk saja ke publication process. Jadi, publication process ini adalah modul yang menjelaskan bab besar yang menjelaskan tentang eh, bagaimana kita ingin mempublikasi ataupun misalnya mengupload bahasa budaya sekarang ya, mengupload eh, jurnal ataupun penelitian yang sudah kita buat. Nah, ini kita bahas tentang proses-prosesnya dan juga tips-tipsnya. Dan juga eh, ternyata mengupload ataupun mempublikasi itu tidak semudah yang kita pikirkan itu. Tidak hanya kita menaruh sebuah file lalu kita upload gitu kan dan selesai, tidak hanya seperti itu. Sebenarnya banyak rincian dan hal-hal detail yang perlu kita perhatikan gitu ya dalam publikasi proses ini tadi gitu. Karena eh, banyak risiko dan juga ternyata ada tanggung jawab dari sang authorship ataupun sang penulis ya gitu, sang pembuat, atau sang peneliti gitu terkait apa yang telah dia buat ataupun apa yang telah dia ciptakan gitu. The authors, publishers, and magazine makers share editorial responsibility in the ethical and efficient handling of a manuscript. Maksudnya sang penulis, media yang mempublikasi, gitu ya, publishernya, dan juga pembuat majalah atau magazine maker jika memang ada magazine maker yang tertarik dengan penelitian kita ataupun jurnal kita gitu. Itu mereka membuat webinar di Elsevier ini di modul ini terkait apa saja sih responsibility gitu ya ataupun tanggung jawab eh, dari segi etiknya gitu atau segi etis dan juga segi efisiennya dalam menangani jurnal ataupun naskah yang sudah dibuat tadi gitu atau penelitian gitu. Nah, mereka juga memberi beberapa tips dan juga ada beberapa hal yang menarik yang saya ambil gitu ya, yang akan saya bahas gitu. Dan mereka juga di sini apa share gitu ya pengalaman mereka tentang bagaimana menghandling manuskrip manuskrip yang telah dibuat. Nah, oke, bisa langsung kita masuk saja. Yang pertama itu ada authorship atau tentang atau si penulis ya tentang sang penulis gitu. Authorship being an author comes with a credit but also responsibility. Maksudnya menjadi sang penulis itu kita eh, mendapat fame gitu ya atau mendapat respect gitu seperti yang kita bahas di bab sebelumnya gitu. Itu bisa digolongkan sebagai kredit gitu. Tapi kita juga selain mendapat kredit itu kita juga mendapat responsibility gitu atau tanggung jawab. Maksudnya apa? Ketika kita membuat suatu penelitian dan kita kan pasti di suatu penelitian itu mendata suatu ya. Bagaimana jika data-data yang kita peroleh itu tidak valid ataupun misalnya hasil dari kesimpulan yang kita buat itu tidak cocok atau selaras dengan apa yang kita teliti gitu. Nah, itu kita harus tanggung jawab dengan itu. Itu makanya di situ dibilang ada responsibility menjadi authorship. Sementara itu tidak mudah gitu. Lalu author itu atau penulis itu dia adalah orang yang mengoleksi data, menganalisisnya dan mempresentasikannya serta menjelaskan tentang hasilnya yang disatukan pada suatu kertas ya. Itu bisa dibilang seperti satu buku. Itu bisa dibilang jurnal berarti atau naskah gitu. Nah, itu tugasnya first author. Biasanya eh, ketika kita melihat jurnal ataupun buku penelitian gitu ya kan ada banyak tuh ya nama-namanya gitu. Biasanya nama yang pertama kali itu atau first authornya itu mereka yang melakukan collecting collecting datanya, terus analisis datanya, lalu mempresentasikan datanya gitu dan juga eh, menginterpretasi dari hasil yang telah mereka buat gitu. Nah, lalu ada yang kedua itu adalah co-author gitu. Co-author itu dia biasanya kontribusinya itu di bagian eh, gimana? Bukan pemikiran ya, tapi dia memberikan saran-saran ataupun ide gitu ya. Gitu.
Nah, lalu eh, biasanya mereka juga yang mengontribusi dalam interpretasi data ataupun yang dibuatnya gitu kan. Lalu mereka juga biasanya yang mereview eh, apa namanya paper draft gitu ya ataupun kertas-kertas eh, draft itu seperti simpanan gitu ya tentang data-data kolektif sebelumnya. Jadi itu biasanya mereka juga yang meneliti ulang gitu dan juga mereka harus paham juga gitu apa yang dipresentasikan atau yang dihasilkan oleh si author pertama gitu. Kalau yang kedua itu ada decision about who will be an author and the order of author should be made before starting to write up the paper. Jadi ditentukan dulu gitu biar tidak terjadi miskomunikasi gitu ya. Seperti yang kita bahas di bab sebelumnya bahwa kadang kan ada kompetisi gitu tentang siapa sih yang akan menjadi first author. Nah, itu biasanya harus kita tentukan sebelum kita menulis buku ataupun judul gitu. Jadi tidak ada miskomunikasi dan bisa sejalan lurus. Jadi penelitiannya tidak terganggu ataupun tertunda ataupun bahasa gaulnya delay. Tidak terjadi delay. Eh, Lalu ada tips juga untuk menghindari ghost authorship. Ghost authorship itu seperti orang yang eh, tidak bekerja gitu ibarat dan tidak bekerja itu. Eh, Lalu ada tips juga dari mereka itu yang ada yang harus dihindari itu. Yang harus dihindari salah satunya itu adalah falsification itu atau manipulasi dari data penelitian. Jadi data penelitian itu tidak boleh dimanipulasi, harus tetap natural gitu. Walaupun tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan gitu, tapi itu tetap datanya gitu. Maka harus kita masukkan di penelitian bahwa apa yang kurang, gitu. Lalu eh, kenapa juga bisa kurang ataupun kenapa bisa terjadi kesalahan yang membuat gagal gitu. Itu harus dimasukkan. Atau fabrication, fabrication itu seperti making up data. Making up data itu berarti memalsukan ya atau membuat data palsu itu tidak boleh. Dan juga yang terakhir plagiarism yang akan kita bahas selanjutnya. Itu tuh adalah kan pernah di sebelumnya saya bilang bahwasannya penelitian itu harus bisa diakses oleh orang lain. Tapi bukan berarti ketika bisa diakses itu bisa diambil secara mentah-mentah gitu. Nah, itu tidak boleh karena itu akan terkena plagiarisme ataupun pencotekan ya bahasanya. Contekan gitu. Kalaupun Anda ingin melakukan plagiarisme itu mungkin bisa sebagai referensi ya, bukan diambil utuh gitu. Bukan Anda bisa mengambil 1% 2% dari kata-kata ataupun apa yang dimaksud dari jurnal yang Anda tangkap gitu. Oke, kita masuk ke hal selanjutnya yaitu plagiarism. Nah, apa itu plagiarism? Plagiarism itu bisa dibilang seperti copy paste ya. Copy paste maksudnya Anda benar-benar mengambil bahan mentah, bahan yang masih mentah gitu, belum Anda matangkan gitu, tetap masih mentah, tetap diambil gitu. Contohnya seperti itu. Plagiarism itu eh, hal yang tidak dibolehkan, terutama oleh peneliti. Anda boleh mencari banyak jurnal sebagai referensi, bukan untuk eh, diambil seluruh kata-kata atau satu seluruh kalimat gitu untuk dipakai. Itu tidak boleh sebenarnya. Jadi Anda boleh mengambil beberapa kata sebagai panduan ataupun sebagai arahan Anda untuk lebih lebih detail dalam menjelaskan penelitian Anda seperti apa. Nah, plagiarisme ini biasanya terjadi karena peneliti yang kurang paham atas apa yang akan ditelitinya ataupun juga dia yang kurang tahu seperti apa kalimat ataupun kata-kata yang akan digunakan pada jurnalnya gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika Anda memiliki sebuah bohlam ya, ketika Anda memiliki sebuah bohlam, orang yang melakukan plagiarisme itu gitu, dia hanya tahu bentuk bohlam itu tersebut gitu. Jadi dia akan mengambil sebuah bohlamnya tadi, gitu, ya, di copy sama dia bohlamnya. Tapi dia tidak tahu eh, di situ ada aliran listrik dan juga ada sumbu yang bisa menyalurkan daya listrik menjadi cahaya tadi. Dia tidak tahu itu, dia hanya tahu bentuk bohlam tadi. Dia hanya tahu di luarnya saja. Itulah seperti plagiarisme. Anda hanya mencontek ataupun mengcopy apa yang dihasilkan orang lain tanpa mengetahui apa yang mereka ciptakan. Begitu maksudnya plagiarisme. Itu seperti contohnya gitu ya. Kalau contohnya di jurnal tuh mungkin ketika Anda melihat
beberapa jurnal dengan kata kunci yang sama gitu. Mungkin Anda akan menemukan beberapa kalimat, sepotong kalimat, dua kalimat gitu yang benar-benar persis gitu. Tapi itu jarang sekali. Tuh, mungkin itu seperti bisa contoh juga. Gitu. Type of plagiarism. Itu maksudnya tipe-tipenya ya. Tipe-tipenya itu bisa saja seperti yang saya bilang tadi, copy paste itu bisa. Lalu yang kedua itu tipe yang eh, bukan copy paste ya, tapi dia benar-benar bukan copy paste, tapi dia mengambil datanya gitu. Dia melakukan fabricating atau manipulasi data tadi. Dia tidak mengambil data secara langsung, tapi dia menggunakan data sebelumnya gitu. Nah, kalaupun Anda melakukan penelitian lanjutan gitu, tentu saja Anda memerlukan variabel baru. Tentu saja Anda menemukan variabel yang kurang dari sebelumnya gitu. Maka tentu Anda akan mendapatkan data yang baru, bukan pakai data yang lama. Nah, itu tipe-tipenya. How to avoid it? Bagaimana cara menghindarinya? Sebenarnya banyak cara menghindarinya gitu. Mungkin yang pertama, sebenarnya bukan berarti kita dapat terhindar. Ketika Anda seorang peneliti, itu bukan berarti penelitian Anda yang ketika sudah Anda public share gitu ya, sudah bisa dilihat oleh halayak massal, gitu. Bukan berarti bisa terhindar dari plagiarism. Itu sangat minim sekali bisa terhindar oleh plagiarism. Namun, jika bisa dihindarkan, mungkin ada beberapa caranya. Setahu saya, beberapa publisher, media publisher itu ya, mereka bisa membuat akses khusus gitu ya, hanya kepada orang-orang tertentu yang bisa mengakses penelitian Anda ataupun jurnal Anda. Itu bisa. Lalu yang kedua, eh, menutup akses untuk melakukan apa ya berarti select ya. Kalau kalau di HP kan bisa di select atau kita menggunakan mouse gitu kita select gitu kan bikin biru gitu. Itu bisa ada yang bisa diakses seperti itu. Anda tidak bisa men-select sama sekali. Itu bisa juga. Nah, itu mungkin eh, cara-cara yang dapat dihindari melalui publishernya gitu. Kalau untuk melalui researchernya sendiri, tentu saja balik lagi ya, eh, mereka harus menentukan publisher yang aman tentu ya. Publisher yang bisa diamanahkan gitu ya, untuk dititipkan hasil penelitiannya gitu. Dan kalaupun ada orang yang berkata ingin melakukan penelitian lanjutan gitu, pastikan dia itu tidak melakukan plagiarisme tadi gitu. Boleh mengambil data sebelumnya gitu, tapi untuk dibandingkan dibandingkan variabelnya gitu. Semisal data yang kita ambil sebelumnya adalah 70, lalu data yang mereka ambil terbaru ternyata adalah 75 gitu. Tentu ada selisih 5 gitu kan. Itu boleh dibandingkan seperti itu dengan tujuan untuk comparison ya. Nanti untuk comparison antara penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya gitu ya. Mungkin penelitian selanjutnya sudah ditambah variabel baru, maka hasil mendapat 75 gitu. Nah, itu boleh seperti itu. Kalau untuk menghindari sebagai kita para reviewer gitu ya, lebih ke sadar diri saja gitu. Ketika Anda bingung untuk mencantumkan apa pada tugas Anda gitu, yang memerlukan kata-kata yang mirip pada jurnal ataupun penelitian orang lain, bisa Anda parafrase. Ada yang namanya paraphrase gitu. Itu bisa Anda parafrase. Tapi bukan berarti membenarkan untuk mengambil seluruhnya lalu Anda parafrase saja tidak. Sebenarnya parafrase adalah untuk menginspirasi Anda mendapatkan beberapa kata baru, kata kunci baru gitu. Jadi Anda bisa menciptakan satu kalimat baru yang terinspirasi dari jurnal peneliti sebelumnya. Jadi Anda tidak melakukan plagiarisme dan Anda bisa mendapat kalimat baru gitu yang mungkin 90% original gitu. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Maaf hanya slide sedikit karena rata-rata modul ini eh, hanya membagikan beberapa tips saja gitu. Sisanya eh, permain soal-soal menggunakan presentation gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.